Ini udah jam berapa? Udah berapa jam hostnya ngomong? Ini udah katanya jam gitu. 1 loh guys. Iya. Astaga. Berarti kita sudah ngobrol selama hampir 9 jam. Betul. Dan sebentar lagi kita sedang mencoba koneksi dengan Boah hahaha. Namanya siapa? Hai Boah. Halo Kak. Boah tuh kemarin sempat jadi bintang tamunya Geng Menteri Ceria, tapi gue nggak hadir waktu ngobrol sama Boah. Hai Boah. Halo Kak. Sebentar. Kita belum pakai sebentar, maaf Boah. Kita belum pakai headset. Sebentar. Sorry. Maaf. Kita yang bego. Sebentar ya Gak apa-apa, Boah. Hai Boah. Bentar ya Boah. Iya Kakak. Andeci. Ini gue mulai lupa sih cara pakainya. Ada lagi. Halo. Hai Boah, kamu cantik amat. Makasih Kak. Boah, kamu kayaknya masih mute deh. Iya nggak sih? Oh iya ya. Silent kah? Cantik kali kau Boah. Kedengeran kah masih suara mute nggak aku? sih? Coba. Di kita Cek. Enggak tuh katanya. Tunggu sebentar ya Boah. Suaranya belum keluar nih di studio. Anjay studio. Asik. Boah di rumah kah? Anggukan kepalamu jika kamu berada di rumah. Oh di rumah. Oke. Apakah Boah tahu kalau Dave dan Iwet sedang di jalan sehingga memaafkan kami kalau kami bergerak-gerak? Anggukan kepala kalau paham. Paham. Makasih Boah ya. Terima Sama-sama. kasih. Sebentar ya, saat ini kami sedang mencoba mencari koneksi suara Boah belum muncul di kita punya kuping sedang coba diutak-atik oleh teknisi kami yang kami import dari Amerika dalam kontainer. Nah, sekarang keluar. Alhamdulillah. Halo Kak. Halo Kak Iwet Kak Dev. Hai. Boah, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Cipinang. Oh, Cipinang. Cipinang Iya. Kebun apa Cipinang Cempedak? Cipinang Melayu. Cipinang Melayu. Cipinang Iya. Melayu berarti daerah Kalimalang. Ya, betul. Ih keren loh Kakak tahu. Kak Iwet tahu. Tahu lah. Tunggu. Maaf ya Boah ya. Iya Kak. Lu tuh bercanda apa lu serius sih? Maksudnya Apa tadi Cempedak apa Kebembem? itu beneran ada kan daerahnya ya? Oh, Cipinang ya, Cempedak bener. sama Cipinang Kebembem ada. Cipinang ke Cependak, Cipinang ke Bembem, Cipinang Melayu. Ada. Oh. Ngarang, sorry. Oh itu bagian dari Cipinang, gue pikir lu ngarang. Iya. Enggak. Boah, kamu tuh temennya Yono. Iya temennya. Kenapa Kak? Kamu seneng sama Bang Yono? Iya, itu Dia pada tuh komentar. ini geng suci. Oh kamu Iya. juga anak suci. Iya aku suci Kak, suci 7. Suci 7. Yono tuh 6 kan? Aku suci 7. Kalau Bang Yono tuh kalau nggak salah suci 8 deh. Oh 8 di bawah kamu malah dia. Oh, Iya. Senior, Boah. Oke. Boah, bentar. Iya Kak. Kemarin gimana ngobrol sama geng Menteri Ceria? Seru banget Kak, seru banget. Masa? Asik banget, iya gembira banget. Aku seneng banget. Gembira dia. Oh ya, jadi Boah jadi tamunya. Jadi tamunya geng Menteri Ceria. Lucu apa? Mulai nggak terima. Nggak, lanjut dulu aja. Terus, iya. Tapi gue mau pipis di rest area. Nggak bisa ya? Maaf, sorry, bisa. Mohon maaf Kakak Apa, mau sayang? kemana Kak? Seru banget sih. Oh, kita tuh berjalan dari Jakarta menuju Jogja, Boah. Ih serius? Jadi kita nih, serius. Kita nih di dalam bis. Kita tuh berusaha mendapatkan memecahkan rekor dari Muri. Siaran siniar langsung di dalam bis bergerak terlama Wih, 11 jam. Keren, hormat. Farthest terjauh. Iya, doain ya. Doa aku menyertaimu, semoga aman-aman di jalan. Amin. 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 Boah, aku tuh pengen tahu
Apa yang menurut kamu berubah dari dalam hidup kamu semenjak kamu bergabung dengan Suci? Hidup aku ya berubah itu Ah, ah. detailnya sih semenjak kenal stand up sih Kak. Hmm. Karena waktu sebelum kenal stand up tuh aku tuh anak rumahan, kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Aku ke Indomaret aja nyasar gitu-gitulah. Kayak Beneran. iya beneran kayak anak rumahan banget Terus? gitu loh. Kayak nggak Terus? pernah ngeliat dunia lah di mataku tuh. Ah. Menurutku tuh dunia tuh udah rumahku dan kampungku doang gitu. Ciperang Pergaulan Mulai ya. enggak, kalau aku aslinya dulu di rumah Cikarang. Oh. Cipinang Melayu berarti sekarang kos atau Iya, aku stay di sini. Oh, Di Cipinang. oke. Nah, aku dengar katanya kamu masuk ke stand up itu karena diiming-iming tiket kolam renang. Iya benar. Gimana Tiket- ceritanya? Jadi ceritanya aku masih sekolah Kak, kelas 2 SMA. Kelas Terus? 1 SMA. Terus jadi kan dulu tuh lagi hype-hypenya baru banget stand up, lagi hype karena ada kompetisi di TV. Nah, juaranya itu Ya. orang Cikarang, Mas Cemen. Oke. Oh. Terus? Nah, terus aku cari tahu gimana sih biar buat gabung, ternyata ada komunitasnya. Tiap religion, tiap daerah tuh ada komunitasnya. Terus aku gabung ke stand up Cikarang, aku cari tahu dan itu tuh ada lomba stand up di mall. Hmm. Aku Terus? join lah, aku nonton doang niatnya, tapi MC-nya bilang siapa yang mau maju nanti dapet tiket berenang. Padahal aku nggak bisa berenang Kak, Cuman lu terpanggil untuk Iya. tampil. kayak jiwa duyungnya tuh keluar gitu. Lu merasa diri lu mermaid, Boa. Iya. Tapi ya, itu menariknya gini. Oke, gue tahu pada zaman itu stand up lagi hype-hype-nya, ya. Tapi kemudian gue nggak membuat gue untuk kemudian gue mau jadi stand up comedy. Iya, gue Gitu juga ya. enggak sih. Nah, apa yang membuat Boa merasa bahwa bisa dah gue mah jadi stand up comedian mah? Yaudah gitu. Dah gue mah, ayo ah. Kalau Apa waktu itu? aku tuh karena di sekolah kan suka ngomong juga kan kayak pidato gitu-gitu Kak, kayak acara sekolah lah, aku suka. Nah, tapi nggak yang lawak. Nah, aku pengen Serius? coba. Iya, karena aku ngeliat Bang Radit. Ada tuh kan. Ini ya, inspirasional Iya. ya. Iya. Terus? Bang Radit kan aku lihat ya kayak ini orang seru banget ya, keren banget, bisa ngomong dan ngehibur gitu. Tiap kata itu kita ketawa, bikin orang senang gitu. Apa ya namanya? Ternyata stand up. Akhirnya aku coba. Walaupun nggak lucu sih, cuman pantun-pantun doang Kak. Awalnya dari pantun-pantunan dulu. Iya, dan aku tuh dulu sebelum kayak sekarang, maksudnya dulu tuh bahasa Betawinya tuh bener-bener yang Betawi kental gitu, Medok. selek gitu. Iya, medok. Jadi orang tertarik dengerin tuh karena Betawinya itu. Kamu ngomongnya tuh tipe-tipe yang kayak ya danta gitu. Nah, iya gitu, buseng dah. Apa ge? Lu Buseng bengong. dah. Betokau Bekasi ya. Iya, Betawi coret. Betawi coret, bukan condet punya dia. Kok lu tahu-tahuan Betawi coret gitu sih, Wat? Sama Sukma gue ngomong. Oh, I see. Iya. Ngomongnya gimana kalau danta tuh penempat la danta gitu ya. Gimana? Set, dah bocak. Kegiatan orang danta pisan. Apa tuh artinya? Nggak jelas Kak. Buset, nggak jelas. Oh, nggak Danta tuh jelas. nggak jelas. Orang dan tak Orang bisa. danta pisan. Oh. Ayo Kak, nih ada lagi Kak bahasa Betawi Kak. Coba, Mau ayo kita belajar. Ayo. Belajar Ayo, bahasa Betawi. coba. Abong anu gitu. Apa? Abong anu. Abong anu. Artinya apa? Masa Lu ngomong sih? jorok ya? Enggak. Abong masa. anu. Lah bocah danta pisan lu. Abong anu. Gitu. Iya. Oh, Oke. Tadi ada yang bilang gini, membuat orang tertawa itu melelahkan. Nah, pertanyaan aku untuk Boa adalah, menurut kamu yang paling melelahkan dari pekerjaan sebagai seorang stand up itu bagian apanya?
bagian kalau misalkan kita gagal bikin orang ketawa malah. Ah. Kayak Oh iya. iya kayak kok dia nggak ketawa sih, kok dia nggak kehibur sih gitu. Padahal menurut Boah ini tuh bisa nih kena ke orang ini gitu. Kayak jadi penasaran. Lelahnya di situ. Oh sama nyusun materi Kak, karena nyusun materi stand up itu kita tuh nggak cukup waktu 2 hari gitu, nggak bisa. Harus Oh, sebulan atau ya paling minimal banget seminggu lah. Kita harus udah nyusun semuanya. Boah, bertanya deh. Jadi baca nama kamu tuh Boah, bukan Boah. Boleh Boah, boleh Boah, boleh Boah, boleh. Bo. Bo Nama asli kamu siapa sih sebenarnya? Nama asli aku Sartika Yulianti. Kenapa bisa Boah? Karena sekolah Kak, waktu SMA baru masuk sekolah. Jadi aku Terus? masuk sekolah. Sekolahnya tuh daerah atas, daerah kota lah gitu. Aku tuh dari Kabupaten Bekasi Pedaleman lah. Nah, aku ngomongnya ya dengan Betawi teleknya itu, dengan muka masih kayak ya nggak dandan gitu-gitu lah Kak. Terus kenal baru kayak kenalin nama aku Sartika Yulianti. Buset, kagak pantas nama lu Sartika Yulianti gitu. Oh. Terus udah gitu? Pantasnya apa dong gitu? Iya kayak terus gimana? Sarboa aja Boah. Terus Boah setuju kayak iya bagus tuh gitu. Kayak matching tuh sama gua gitu. Matching tuh sama gue. Sarboah jadinya. Iya. Oh alah, Sarboah dia. Bahkan Kak, Nah. fun fact-nya guruku sampai salah nulis di rapot. Kamu Jadi ditulisnya Sarboah, sebagai bukan Sartika Yulianti. Boah Sartika Yulianti. Boah Sartika Yulianti. semenjak saat itulah kamu dikenal sebagai Boah Sartika Yulianti. Iya, sebagai Boah. Aku nanya lagi. Tadi kan kamu bilang salah satu hal yang sulit atau tidak ya tidak menyenangkan lah kita bilang dari stand up comedy adalah membuat materinya ya. Pertanyaan aku gini, sebenarnya caranya gimana sih untuk bikin materi stand up itu? Iya. Nah, kita tuh kalau dapat masalah Kak, Sampai perlu sebulan bikin sourdough, kimchi. bikin kimchi. Ini Kak, kita tuh kalau misalkan dapat masalah, misalkan kita kumpulin dulu nih, misalkan mau bikin special show atau ada acara event gede stand up Indo misalkan. Itu tuh kita nyari masalah-masalah. Jadi kayak apa yang hari ini kita lalui nih kita tulis. Kayak hari ini gue ngapain. Nah, malah semakin tragis atau semakin naas yang kita laluin saat itu bisa jadi kemungkinan materi yang lucu gitu. Karena tragedi dan waktu itu tuh adalah punchline buat Boah ya. Oh, I heard that so many times coming from stand up comedian Indonesia. Comedian Tragedi dan waktu adalah punchline. Iya, karena kayak Contoh. Boah contoh yang paling deket, Boah suka kesurupan. Hah? Aku suka kesurupan Kak. Lo bohong gak sih? Enggak Kak, ini kayak rutinitas dulu ya. Tapi sekarang udah sembuh, udah better lah, udah nggak terlalu sering. Kenapa kadang sama Kak Iwet tengok-tengok? Udahin yuk. kan kita Mau nanya deh, kesurupan tuh nular gak sih? Karena kalimat yang kamu pakai tuh Boah suka kesurupan. Nggak ada yang orang tuh kalau pakai kata suka tuh Dave suka kelapa muda gitu. Bukan suka kesurupan. Bukan, dia bukan suka kepada kesurupan. Tetapi Kesurupan datang berkali-kali kepadanya. kesurupannya suka sama Boah. Itu. Berarti Benar. Boah ditaksir kesurupan. Benar. Boahnya belum tentu naksir. Belum tentu naksir. Jadi ini hubungan Sepihak. bertepuk Sebelah tangan kayak lu. Emangnya Cuma Boah sama kesurupan. hubungan gue lo bawa-bawa. Oke, Boah lanjut. Terus suka Ya, kayak- kesurupan. suka kesurupan. Nah, materiku ada ngebahas kayak semenjak gue suka kesurupan, orang-orang tuh yang di deket gue tuh selalu curiga sama gerak-gerik gue. Kayak gue cuman sakit leher doang nih, kayak nengok gini doang. Kesurupan. Iya langsung disuruh nyebut gitu. Maksudnya sakit leher apa yang disebut ya kan? Baru begini ya. Iya baru begini. Langsung nyebut. Astagfirullah, astagfirullah.
Dulu kamu kesurupan tuh berarti kesurupan kan berarti ada setan datang sama kamu ya? Merasuk ke dalam tubuhnya. Mm-mm. Oh. Sekarang tapi udah sembuh. Alhamdulillah udah jarang. Maksudnya nggak kayak waktu itu waktu masih sekolah aku lagi latihan paskibra. Oh. Langkah tegap maju, aing mau teriak-teriak gitu. Bohong. Lagi langkah tegap maju jalan. Aing maung gitu. Gitu iya. Aing mau apaan, Bo? Jadi kalau di tanah Sunda kesurupannya tuh kesurupan maung. Maung tuh Mau harimau. tuh kucing kan? Harimau. Iya, Rima. Nah, Oh. dia ngomongnya gitu, aing maung. Saya Maneh saha gitu kan? Iya. Iya, dia lagi latihan paskibra. Nah, kamu lagi latihan paskibra lu kesurupan aing mau. Iya. Aneh sih dia aneh banget sih. Dia aneh banget sih, lo aneh banget. Terus Iya. abis itu Ya kayak Kamu yang bisa tragis-tragis sembuhnya itu, gimana? Aku berobat, aku obatin kayak Obat. bahkan aku ke psikolog Kak, kayak buat ini benar nggak sih kesurupan atau ada penyakit lain gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bener-bener better banget. Udah nggak yang tiap waktu tiba-tiba raung-raung dah. Wah, sebenarnya penyebab kesurupan tuh apa sih? Aku nggak tahu pastinya Kak. Kalau kata yang orang pinter ya Albert Einstein gitu. Albert Einstein. Beda kepintaran, cuy. Maaf deh. Albert Einstein. Iya, apa dia kata? Iya, kayak katanya kalau misalkan itu tuh ada yang suka makhluk halusnya, jadi seneng ngedeketin. Makhluk halusnya suka sama lu begitu. Iya. Jadi Teorinya. kayak ngeganggu gitu. Oh, wow. Bisa kelihatan gak sih orang kalau misalnya kesurupan lah jadi mistis. Ngobrol sama buah jadi bahas Hai. mistis. Mau ngomong soal pertemanan menjadi lebih baik. Kenapa jadi ngomonginnya mistis? Dia udah gak kesurupan lagi tuh lebih baik loh. Bener. Oh, iya bener juga sih. Bener. Iya, Karena ada jadi effort lebih di situ, baik. Kak. Sorry. Intermezzo sedikit, Boah. Iya, Kak. 11 juta likes. Gila. Wih. Kita likes kita udah. Keren. Luar biasa. Naikin sih 15 kata gue. Iya dah, kata gua mah 20 sih. 20 sih. 20 juta. 50 Oke sih, Kak. gas lah. Lo jangan nambah-nambahin. Oke. Oke. Pengen tahu dong Boah, masalah pertemanan. Kan kadang-kadang kebanyakan dari komika itu mengawali Karir. bakat lucu mereka karena mereka itu sering dibully, sering dianggap rendah, sering diremehkan. Aku pengen tahu pengalamannya Boah gimana? Boah. Kalau aku pengalamannya ya sih ada Kak, ada momen-momen diremehkan kayak di masa susah gitu. Komik tuh Iya. ya salah satunya Boa gitu. Ada beberapa juga komik perempuan yang sama latar belakangnya hidupnya tuh harus berjuang lebih keras buat bisa setara sama yang lain gitu-gitu kan. Kayak aku sih dibully di sekolah sih enggak ya, karena emang aku suka jadi keset aja di sekolah, suka jadi bahan bercandaan gitu. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sih kayak waktu zaman-zaman susah tuh aku ada di tahap yang aku kan waktu kompetisi suci tuh kan dari Cikarang ke Jakarta tuh mesti naik kereta kan. Nah, buat ke stasiun aja aku di tahap aku nggak punya motor dan itu tuh aku minjem ke tetangga gitu-gitu kayak di rendahin lah kayak nanti rusak lagi, lu beli motor aja belum mampu masa nggak ganti gitu lah, ada di tahap kayak gitu dan itulah pacuan kami yang bisa jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, kayak tragedi kayak gitu tuh bisa dijadiin kelucuan. Kayak aku pernah ngambil motor terus belum kuat bayar dikejar leasing Kak. Oke, dikejar leasing tuh menurut aku adalah masalah banyak orang di Indonesia. Yang jadi lucu di mananya, Boah? Coba. Karena momen dikejar leasing itu kita pulang sekolah, terus aku mau lanjut sharing materi stand up sama seniorku. Terus? Kita dikejar leasing. Nah, niat kita itu tuh mau menghindar gitu. Adek aku ngajak, karena dibonceng sama adek aku kan. Adek aku tuh niatnya menghindar kayak udah yuk kabur aja gitu. Tapi aku ngira kayak orang ini tuh cuma mau ngajak nongkrong gitu, kayak mau ngajak ini doang. Ya udah, aku jadi ngikutin tuh abang-abang leasing itu kan. Pas nyampe itu tuh kayak
apa ya, kayak kumpulan motor-motor banyak banget. Kita ngikutin orang itu. Terus kita diiming-imingin, ini uang 50.000 ya, motornya udah taruh di sini aja. Terus aku sama adekku tuh ngarang kayak nggak bisa soalnya papa kami lagi ngantor, padahal papaku udah meninggal. aku bohong aja. Yang penting motor lo nggak ditinggal di situ gitu ya. Ya kayak Lo maksudnya kacau lo. ya kayak ngarang-ngarang gitu aja kan. Papaku padahal udah meninggal. Terus kayak ditanya aku, emang papamu namanya siapa? Aku ngasal, aku manggil Anjasmara, jujur. Padahal nama bapakku M. Sartobi. Lo nyebutnya Anjasmara bapak lo. Iya. Ya gitu-gitulah, ada di momen-momen yang itu tuh kan maksudnya menyedihkan ya kalau misalkan dipikir secara Sebenarnya. gitu. Iya. Dan endingnya Iya. motornya tetap diambil, kita dikasih duit 50.000 Bo, emang kamu nunggak bayaran leasing berapa lama? sebulan kak. Itu tuh bukan nunggak yang kayak gimana, gue cuman telat aja karena belum ada yang ke tempat bayar gitulah. Oh, itu tuh gue tahu deh. Biasanya kalau jelang-jelang Lebaran kayak gini ya, itu apa nyebutnya mata elang ya kalau nggak Mata salah. elang ya. Mata elang. itu? Jadi mereka tuh di pinggir jalan pakai aplikasi gitu ngecekin mana aja nih orang-orang yang belum atau Bayar. telat bayar leasing. Habis Terus? itu literally dikejar, suruh berhenti, motornya diambil. Oh, terus Ya udah, jadi dia tugas kembaliin kayak ke. debt collector gitu loh. Oh. Mereka tugasnya sebenarnya ngambilin si barang-barang itu sampai lu lunasin gitu. Oh, Heeh. dan I bet kali mereka juga dapat poin atau dapat Betul. bayaran dari si Betul. pemilik leasingan ini ya. Betul. Satu motor Dari dapat 1 setiap- spion kak. Satu motor Satu dapat spion. 1 spion. Iya, bahasanya dia gitu katanya. Pas aku cari tahu lagi setelah aku udah gede ya, udah paham gitu. Heeh. Satu spion tuh berapa? Katanya setengah motor uangnya. Oh, iya? Katanya ya. Oh, gede. kalau bayarannya satu motor dapat 1 spion, si mata elang itu di rumahnya punya banyak spion dong ya. Bukan gitu. Oke, kita mari kembali kepada pertanyaan. Lucu ya teman gue ya. Lucu. Buah. Lucu ya. Memang dia tuh lagi ada rencana memang Buah untuk jadi stand up comedian. Makanya dia tadi nanya gimana caranya. Gas kak. Gas kak. Gas kak Dep. Gas lo mah tuh. Kak Dep bisa banget. Gas. Dep. Coba aja open mic karena tiap daerah pasti ada tempat open mic. Lu Ada coba bisa. Si deh. Panji bilang mau ngajarin gue, lupa dia kayaknya ya. Ya dia sibuk, lagi sibuk dia menanggapi komplain masyarakat. Yang belum kelar-kelar Tapi, itu. Belum kelar-kelar soalnya. tapi speaking about that ya, komplain. Kamu sebagai komedian merasa dibatasi nggak sih ruang gerak kreativitas kalian dengan sensitivitas rakyat penonton komedi zaman sekarang? Kalau dibatasi sih, jujur belakangan ini sekarang kami sebagai komika, terutama Boa ya sebagai komika perempuan apalagi, itu tuh makin takut gitu bahas-bahas kayak politik, terus bahas-bahas yang sensitif. Kita mau ngekritik aja takut gitu, karena ya. ya dengan banyaknya sekarang gitu, karena dan tapi penonton stand up yang emang udah ngikutin kami dari dulu atau Boa dari dulu itu tuh udah ngerti maksudnya kayak oh stand up tuh kayak gini. Kalau misalnya yang mereka bawain ya udah pure bercanda aja gitu. Cuman ketika itu udah dikeluarin bukan di lingkup yang orang nonton stand up, wah itu ngeri banget kak. Nah ini yang menurut gue salah. Kenapa kabel gue Ya, lu injak? Sabar, tenang. Lo bentar lagi gue jadi Iya. bintang stand up tuh Sabar, tadi. sabar. Sotis Kemang udah langsung buka Iya. buat stand up komik. Selain lucu, banyak marah dia memang ya. Siapa gue? Lu. Tapi gini, satu hal yang menurut gue memang bikin jadi berantakan, gue nggak tahu ya apakah ini salahnya Panji atau bukan. Gini, stand up itu kan memang sebenarnya untuk lingkup terbatas. Seingat gue, bahkan kalau stand up komedi, lu nggak boleh ambil konten. Iya, kalau nggak Lu boleh nggak boleh ngerekam. videoin, lu nggak boleh ngerekam. Karena stand up itu lucunya di situ aja tuh. Lucunya di situ aja dan memang sensitif materinya. Iya. That's why selalu dijaga. Gue inget tuh, dulu gue pernah nonton stand up, aturannya adalah ingat ya, nggak boleh ngerekam, nggak boleh di-share, nggak boleh ini itu segala macam.
Terus setelah gue nonton, gue gini, iya sih, sampai ini direkam, bubar sih. Bahaya kan? Itu, bener. Nah, itu masuk ke OTT. OTT, oh. Masuk Netflix ya, gue gini. Oh. Makanya gue kata waktu itu, waktu abang kita bersama ya, Panji, naruh di Netflix, gue cuman gini, hebat nih orang. Hebat as in, Iya. berani banget lu Nyet. Jujur, kami juga para senior, apalagi Boa ya, kayak wah respect sih Bang Panji. Cuman ada beberapa kayak keinginan, terutama Boa kayak wah berasa keren gitu. Maksudnya udah di tahap Ah. stand up tuh kan di Netflix kan banyak kan stand up dari luar semua Gile. kan. Betul. Nah, Betul. kayak suatu gebrakan baru yang kayak bikin memungkinkan junior-juniornya Bang Panji nih bisa nih gitu. Maksudnya Iya. selangkah lebih maju lagi ada di Netflix stand up-nya ditonton. Ya balik lagi mungkin tapi dengan bahasa yang lebih agak Halus. halus, lebih di trimming lagi Nggak- kata-katanya. Dah, tapi kalau stand up di streaming mah nggak stand up atuh. Iya nggak sih? Itu dia Iya Kak. kan? Heeh. Kan Sebenarnya orang mungkin sekarang tuh sama. ini Kak gampang ketersinggungan ya kalau menurutku. Maksudnya Iya. Itu dia sensitif. Iya. Iya. Mungkin karena- sama seperti Lutfi tadi gitu. Kenapa? Dia merasa bahwa sebelum dia menjadi kreator yang seterkenal sekarang, cara dia bercanda akan lebih Iya. bebas. Iya. Iya. Ya stand up Iya. comedy juga akhirnya kalian belajar beradaptasi Betul. untuk tetap bisa menemukan lucu tapi tidak Iya. membuat orang tersinggung. Betul. Makin repot ya, Bo. Makin repot. asli Kak, Iya. repot. Nah, tadi Boah sempat menyinggung soal apalagi Boah sebagai komika perempuan. Challenging ya. Wah, challenging banget Kak. Maksudnya So- kayak komik perempuan tuh nggak banyak Kak. Betul. Komik perempuan tuh nggak banyak. Pertama karena kayak misalkan kita bahas-bahas sensitif tuh juga kayak ih kok perempuan bahas ini, apalagi yang berhijab, ih kok berhijab bahas ini gitu. Kayak gitu. Terus di tongkrongan di tempat latihan juga banyaknya kan lingkup cowok kan. Jadi kayak kita harus siap mental juga dengan bercandaan-bercandaan tongkrongan yang kayak gimana sih? Kayak Iya. yuk kami harus terbiasa dengan itu, nggak boleh gampang baper, sakit hati gitu-gitu kan. Iya. Nah, Iya. terus lingkup perempuan pulang malam, latihan stand up kan selalu pulang malam kan. Karena stand up Iya. itu latihannya baru mulai aja jam 8 atau jam 9 ya, kelar jam 12. Iya. Yang kayak gitu juga kayak pandangan sekitar gitu kayak ih kok perempuan pulang malam sih, ngapain sih dia gitu-gitu. Jadi itu yang bikin komik perempuan tuh nggak terlalu banyak Kak. Challenging banget. Oke. Oke. Paham. Tapi pernah apa ya istilahnya kayak di quote unquote direndahkan kayak Oleh sesama komika kayak perempuan Oleh nggak akan lingkungan lucu nih gitu. Kalau perempuan mah nggak akan pecah bertahan deh, nih nggak akan gitu. bertahan nih gitu. Justru kalau sesama anak stand up ya walaupun bercandaannya ya emang dengan belak-belakan, mereka saling support banget Kak. Stand up Indo tuh erat banget gitu pertemanannya dan saling supportnya. Bahkan kami kalau misalkan lagi buntu soal materi kayak saling sharing gitu, ngobrol kayak bantuin dong materi Boa kayak gimana gitu. Boa tuh biasa sharing sama Teh Aci kayak Teh gimana Teh bantuin dong materi Boa gitu-gitu. Nah, Justru kami tuh bukan direndahkan ya, kayak disepeleinnya tuh sama penonton, sama yang bukan komik. Dianggapnya kok nggak lucu nih kalau perempuan gitu ya. Kayak gitu. Tapi pas setelah kami tampil kayak, oh ternyata perempuan juga bisa ya ngomong kayak gitu. Ngerti. Oke, berarti bicara mengenai memilih circle pertemanan, menurut kamu sudah menemukan circle yang suportif di dalam perjalanan karir kamu? Menurutku udah kayak dari kalau di stand up tuh, wah suportifnya benar-benar suportif, saling dukung. Dan lingkungan sekitar pun pada saling dukung gitu Kak. Kalau misalkan aku tuh orangnya gampang bukan cut off ya. Kayak kalau misalkan nih orang bukan iri ya, kayak mulai apa sih Kak? Kayak nggak suka, maksudnya kayak nggak suka kalau niat kita lagi di atas atau kita misalnya di bawah malah diketawain gitu. Aku mendingan udah deh nggak usah temenan deh gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya jaga jarak ngapain gitu. Ya. Kayak gitu aja sih. Karena takutnya Itu yang sakit hati ya kan. betul. Itu yang kita bahas tadi Dave, bahwa jarak bukan berarti konflik loh. Iya. Iya kan?
Bener. Jarak itu bukan berarti abis itu jadi kayak kita berantem, hubungan kita selesai, berhenti dan lain sebagainya. Tapi jarak itu justru untuk menjaga supaya hubungan tetap baik. Bener. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Iya, bener. Nah, sekarang gini, yang aku juga pengen tanyain adalah mengenai lingkungan, penerimaan dari lingkungan terhadap kamu, gitu ya. Dengan tadi kamu sebagai komika, ada nggak yang pernah ngalamin kayak bercandaannya aneh banget sih, gitu, misalnya gitu. Kalau aku ke mereka atau mereka ke aku? Mereka ke kamu, karena kan kamu komedian kan. Heeh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sejauh ini sih enggak ya, kayak kita udah maklum aja gitu Kak. Mungkin waktu awal-awal iya, waktu aku baru banget masuk komunitas. Kan di komunitas stand up Cikarang tuh cowok semua kan, abang-abang yang udah Iya. gede gitu. Aku kan masih sekolah gitu. Aku sempat ada momen Kak, aku baru masuk stand up itu beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan gitu. Bapak aku qadarullah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Terus akhirnya aku vakum stand up dong, nggak stand up. Iya. Terus? Lalu anak stand up Cikarang nge-WhatsApp aku, Boa kenapa nggak stand up lagi? Dicariin lah aku. Aku bilang, boleh berduka bang, Bapak Boa meninggal. Mereka tuh. Terus kayak abang-abang bilang bela sungkawa, terus bilang, udah Boa jangan sedih ya. Bapak lu lagi di surga sama bapak gua lagi main catur. Baru sebulan. Kalau buat orang kebanyakan bisa jadi itu kayak anjay, bercanda lo meninggoy banget soy. Iya. Nah itu gue sempet kayak kaget, loh nggak apa-apa ya gitu. Ini boleh ya dibercandain gitu. Terus? Semenjak Boa cari tahu, Boa ngobrol kayak abang-abang bilang kalau misalkan kesedihan itu jangan terlalu berlarut gitu. Kita sebagai stand up komedian itu harus belajar berdamai. Nah, Boa tuh di situ belajar berdamai sama menerima keadaan. Oh, ya udah berarti dengan bapak gua nggak ada ya gue jadi yatim. Dan setelah Boa berdamai banget, malah itu jadi materi untuk mengenang dengan tawa, mengenang almarhum tuh dengan tawa gitu. Kebayang, karena sebenarnya justru pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup itu ketika sudah dilalui bisa menjadi komedi yang sangat lucu sekali sebenarnya kan. Bener-bener. Ya, sama kayak partner gue yang lagi pipis nih sekarang, banyak banget komedinya hidupnya. Ntar dah diceritain satu-satu sama dia, ya. Ada yang dia dulu sekolahnya di kandang ayam, ya. Iya, sekolahnya dia di ujung aspal Pondok Gede, ya. Nah, SD-nya tuh. Terus kemudian kalau misalnya dia lagi naik angkot, turunnya bang, kiri bang, kandang ayam. Turunnya di kandang ayam, ya. Bentuknya begini padahal. Ya, aneh-aneh. Ada lagi, dia bilang neneknya tuh perhatian banget sama dia, gitu. Tiap pagi dimasakin nasi goreng buat jadi lauk, gitu. Buat jadi bekal ke sekolah. Terus ditanya sama dia, manggilnya mami neneknya. Mami, hari ini lauk aku apa? Pisang goreng. Jadi dia makan nasi goreng sama pisang goreng. Aneh ya sebenarnya kalau aneh dipikir. sih. Aneh, tapi ya dia bisa menikmati hidup itu. Pertanyaan lanjutan. Mengenai dia setuju bahwa kesedihan, kepahitan masa lalu itu bisa jadi adalah materi komedi yang paling lucu sebenarnya dalam hidup. Gue ceritain tadi, lu sekolah lu kandang ayam, ya, nenek lu kan. How dare you share the information without me? Gak apa-apa Kak, Terus seru abis Kak. itu? Kok bisa Kak patokannya kandang ayam? Karena emang di situ tempat turunnya. Makanya gue gedenya jadi ayam. Emang dari kecil udah didoain kalau gue akan turunnya aja di kandang ayam. Sekarang masalah pasangan hidup. Pernah nggak menemukan pasangan hidup yang nggak paham dengan kehidupan kamu sebagai stand up comedian? Wah sering Kak. Kalau itu mah. Oh ya? Iya. Kenapa? Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi kayak ada nih satu mantanku, dia tuh nggak suka kalau misalkan aku latihan stand up karena cowok-cowok mulu, kayak
oh Syah kamu deket-deket cowok gitu-gitu, kayak kamu nanti aku pantau terus gitu, Sherlock Live gitu-gitu. Aku berasa kayak lagi dikejar leasing juga lagi tuh, jadi merasa kawasin terus Kak. Itu Jatuhnya gue pacaran apa hubungan sama leasing sih? apakah itu akhirnya menjadi hubungan kamu yang paling traumatik? Nggak traumatik sih, cuman sebel aja kalau diceritain tuh kayak ini orang bener-bener kok bisa ya kan ada satu di kehidupan bawah kenal sama orang seribet ini gitu. Kayak aku nih stand up, aku dibatasin, dia kayak netizen tapi jadi pasanganku gitu, kayak kamu jangan bahas ini ya. Jangan bahas apa? Jangan bahas ini, kayak jangan bahas hubungan kita ya, jangan bilang kalau misalkan kita berantem gitu-gitu. Aneh Kak. Jadi lo kayak pacaran sama netizen aja tapi dirangkum jadi laki lo gitu ya? Iya, kayak kamu jangan bahas ini dong soal kesurupan mulu. Coba dong yang lain. Lah, ngatur gitu Bang Radit, bukan jangan sharing materi. Oh, yang boleh ngatur tuh bukan cuma donatur, Raditya Dika Raditya boleh. Boleh kalau Oke. Oh kalau Raditya Dika kasih masukan ke kalian dengerin. Iya iyalah itu abang paling Senior. atas. Oh, iya. Gila. Wih, Bo, Raditya Dika tuh udah kayak di yang mulia. Yang mulia. Yang mulia ya kan? founder stand up Indo. Founder dia tahu lu. Terus kalau founder tuh berarti maksudnya Iya, udah yang paling atas. Oh. Ya founder gimana sih, penemu? Berarti lu akrab sama Raditya Dika. Hormat. Hormat Kak. Kalau akrab mah kayak temen, jadinya bestie. Iya, hormat. Oh, hormat. Segen, Boah, bener nggak? Bener. Lu Bener Kak Icat, bener. tapi kenal kan? Ya kenal. Gua pernah kesurupan di mobilnya Bang Radit. Allahu Akbar. Nggak sempet ngobrol dong. Gue mau nanya, komentarnya Radit gimana pada saat lo lagi kesurupan begitu? Wah Kak, itu lucu banget. Jadi ternyata pas aku kesurupan, Bang Radit tuh, dia tuh selain panik, dia nggak terlalu panik banget, dia ngerekam, bikin story. Anjir. Aku di videoin Kak. Gue juga akan gitu. melakukan itu. Terus Gue akan melakukan itu sih. sama Kakak juga. Iya, gue bahkan mungkin live TikTok. Lu kesurupan di mobil gue live TikTok sih. Open donation gue mah. Open donasi. Kan gue gak kenapa-napa. Bukan, oh iya juga sih. Pertanyaan gue, kalau lu kesurupan gitu, what can we do? Harus diapain lu? Kalau dulu sih dipencet jempol Kak, cuman sekarang tuh udah biarin aja. Pencet Aku selalu Jadi jempol. biarin aja. Jempol kaki, jempol tangan. Jempol kaki. Oh, besok-besok gue kalau ngeliat lu lagi siaran, lagi kesurupan, gue gini, mana jempol lu, Wet? Gue pencet. Biar lu balik ke bumi gitu ya. Iya. Boah, gue denger lu katanya suka main dating apps juga. Iya, dulu sebelum ada Emang pacar. kamu belum punya pacar, Boah? Oh sekarang aku udah punya pacar. Ketemunya di dating apps? Enggak, touring. Aku kan suka touring motor. Oh, touring tuh Main ngapain sih, Bo? motor, Motoran, naik motor motoran dia. jauh. Kayak kita road trip tapi pakai motor. Si Hana meraga ini gini. Lu main odong-odong, maju mundur. Emang anak-anak Borjo nih isinya kantor kita nih. Touring begini. Ini kesurupan, Hana. Pencet jempolnya kalau dia begini. Oke, ada cerita lucu nggak seputar pengalaman kamu di dating apps? Wah banyak Kak. Jadi aku pernah ketemu cowok di dating apps. Janjian lah kita di supermarket lah, supermarket di Depok. Aku samperin dia naik motor dari Cikarang ke Depok. Jauh loh itu. Jauh. Itu jauh banget. Jauh banget terus. Aku suka dia karena dia pakai baju merah di profil dating apps-nya. Anjay. Oke, emang kamu suka laki-laki berbaju merah gitu? Iya, kayak berani nih orang gitu. Dulu ya, aku berpikir gitu. Ini ibarat kata kayak matador sama kerboknya ya. Nah, Sama bantannya ya. Ya kan? Dikasih baju merah ngeruduk gitu. Gitu. Terus udah gitu. aku samperin lah janjian di situ. Udah. Aku udah sampai 30 menit orang belum keluar. Aku chat dong, masih di dating app tuh chattingannya. Aku udah sampai, kamu di mana?
Dia balas apa? Masuk aja aku di kasir. Ternyata dia karyawan. Masuk aja. Aku di kasir. Dia lagi kerja. Dia lagi kerja. Pantes dia pakai baju merah goblok. Itu seragam kerjanya. Itu seragamnya. Terus kamu gimana? Hah, kasir. Iya. Terus Aku Aduh masuk Tuhan lagi Yesus. dengan ada kecewa dikit, tapi kayak karena bayangan kamu apa gitu ya. Iya. Agak kecewa dikit tapi ya udahlah, Cikarang Depok gila kali. 2,5 jam Kak motoran. Terus Terus aku masuk. Masuk aja gue nih. tapi udah tanggung 2,5 jam, masa ditinggal. Terus Aku lanjut. masuk, dia lagi ngelayanin gitu, lagi nyekain gula kan. Terus Terus sambil nanya kayak, kamu udah makan belum? Aku bilang, belum. Aku kira mau diajak makan dong. 2,5 jam. Iya, Pikiran mau dijak makan. Kencan nih. dia kayak bentar ya sebentar sambil nyekain gula ngelapein pembeli udah keluar, tinggal aku sama dia berdua. Aku kira kayak dia kan izin sama temennya atau makan lah gitu. Dia Gantiin bilang gua apa? ya gitu. Iya, Dia bilang, aku udah baper Kak, kayak asik nih gitu, kencan jadian nih kita gitu, nggak apa-apa deh gitu. Nggak tanya apa Kak, dia bilang kebetulan aku lagi ada promo donat 10.000 dapet 3. kebetulan aku lagi di promo donat 10.000. Bayangin Kak. Aku kira ditawarin makan. Lu suruh beli. Ya canggung, karena canggung ya. Ya udah boleh gitu, buat ganjil perut. Aduh, emang cakep banget. Ya di profil aplikasi dating game cakep Kak, kayak Asli. Aduh, ya ampun ternyata doa. dia pakai filter gitu loh, pakai Jadi kayaknya tuh lincip-lincip gitu ininya ya. mewing gitu loh, mewing. Oh, oke. Mewing. Mewing. Oh. Gitu. Mewing tuh artinya apa sih sebenarnya, Boa? Mewing tuh kayak ini loh Ininya tuh nih tajam, rahangnya Tegas. tajam, tegas. Mewing. Gitu. Bahasa mana sih, Bo? Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha Kak. Iya. Oh, anak-anak. Bahasa anak alfa. Bukan anak Alpha. Gue Gen Indomaret. Alpha. Gue belanjanya di Indomaret. Bodoh amat. Kenapa lu mesti naik motor? Ngapa lu kagak naik mobil? Kan duitnya udah banyak, Boa. Kak dulu tuh aku dengan kata mobil aja mual. Kayak nanti kita naik mobil, bah udah puyeng meriang itu Kak. Udah wah, anxiety Kak. Kamu dengar kata mobil aja mual. Iya. Sama kayak kalau gue nggak denger nama cewek, wet, mual aja bawaan. Makanya lu akrab sama Boah ya. Namanya normal gitu. Laki bisa, perempuan bisa. Kalau yang Shanti, Shinta gitu, aduh mual gue. Oh gitu. Jadi kamu Iya. nggak pernah pacaran naik mobil? Pernah Heeh. mantan di 2021 itu aku tiap jalan sama dia di mulu. Karena mual. Karena mual. Nah, dia kira aku selalu ngambek tiap jalan sama dia, Kak. Jadi Padahal enggak. padahal enggak, cuman kayak aku pura-pura kayak ngomong sedikit, wah itu udah pengen keluar dah udah. Iya, udah pengen muntah. Sampai lu lagi dating sama cowok, lu muntah di depan dia di dalam mobil sih, lu jackpot banget tuh. Arti kata sebenarnya. Arti kata sebenarnya. Pasti dia akan merasa bahwa Nyaman banget nih dia. mending gitu. Gua ngenekin banget sampai lu muntah di depan gue. Bener juga. Pertanyaan gue adalah ini. Sekarang pacarmu yang ini kenalnya dari mana tadi? Dari touring. Oh, dari touring. Berarti tidak dari dating apps. Tidak. Apakah kamu, karena kan sekarang banyak tuh anak-anak umuran kamu yang menganggap bahwa aduh dating apps tuh nggak ada gunanya loh. Iya. Asli nggak ada gunanya, cuma menyodorkan sejuta opsi, tapi akhirnya menumpulkan keinginan dan juga hasrat gitu.
Iya. Sementara kayak kamu udah dating kiri kanan dari dating apps, gak ada yang berhasil. Dan sekarang ketemu pacar, malah in real life connection dari touring. Gimana pendapatmu? Kalau pendapatku sih nggak selalu dating apps tuh nggak selalu salah sih, karena aku pernah deket sama cowok Turki. Cowok apa? Turki? Iya, orang Turki. Oh. Dan dia tuh kayaknya mau serius, cuman aku nggak mau kak, karena takut. Aku tiap chatting sama dia pakai Google Translate mulu, capek. Aku buka mulu kan buat ngobrol. Bayangin kak, baru deket aja udah buka Google Translate, gimana rumah tangga, coba. Iya, Neng. Kalau baru deket bukannya Google Translate, kalau udah rumah tangga sih bukannya yang lain ya. Itu mah udah nggak perlu ditranslate, sama aja. Bahasa tubuh bicaranya. Astaga, tapi Capek jadinya karena Google Translate mulu. cakep tapi si laki-laki Turki itu. Cakep banget kak, dia S2, cakep banget, dia dosen, pinter, baik. Terus dia bilang, aku mau nyamperin kamu ke Jakarta. Aku bilang jangan, di sini tukang kebab udah banyak. Aku bilang gitu. Karena setahuan di Kenapa sih? Dia kenapa sih? Dia kenapa? Emang lu pernah nggak main? Banyak loh. Dia kenapa sih? Tukang kebab di sini banyak. Emang bener loh, banyak. Laki lu di sini tuh ngapain? Iya bener. Mendingan dia di sana di negaranya jadi kaya daripada dia jadi kismin di sini. Aduh, nambah-nambahin Jakarta aja penuh sesak. Banyak kali tukang kebab di sini. Di sini. Iya kan? Untung dia nggak ngedengerin lu ya. Terus kata dia, aku pengen ketemu kamu, aku mau serius. Dia minta dijemput di bandara kak. Minta dijemput di bandara. Dan dulu aku Tapi belum ini- bisa bawa mobil. Oh. Terus? Jadi kamu pakai motor? Nah ini aku bilang ngapain? Masalahnya aku pikirnya aku kalau jemput dia pakai motor kayak jemput majikan ya kan. Kalau aku jemput dia nih dari Turki ucuk-ucuk ke sini naik motor kayak jemput majikan, jadi kayak nggak usah deh gitu. Iya. Tapi kamu yakin itu waktu itu bukan love scam? Enggak, karena dia beneran serius, dia lagi ngurus paspor gitu-gitu. Dia mau ke sini kata dia. Karena aku marah kak. Kenapa marahnya? Ngambek, kamu ngambek. Aku bilang gue mulu yang effort, gue harus pakai Google buat ngobrol sama lu effortnya apa, belajar dong bahasa Indonesia. Gua bilang gitu. Oh, Kayak dia yang belajar bahasa Inggris. iya. Kenapa nggak lo aja belajar bahasa Inggris? Kenapa lo mesti ketemunya di Turki? Ketemu aja di Inggris. Lu juga bengak. Mau-mauan. Kalau gue jadi lu mah gue perempuan sedikit bermartabat. Gue nggak mau belajar bahasa Turki. Gue belajar bahasa Inggris. Lu belajar bahasa Inggris. Kita ketemu di Inggris. Ya nggak? Iya juga ya. Tahu. Lu Iya. sama anehnya sama dia. Tapi Boa, berhati-hati ya. Di luar sana tuh banyak cowok-cowok gatel yang pengen memanfaatkan perempuan-perempuan Iya, dia tahu cantik lah. polos kayak kamu. Hati-hati. Aja mah kagak polos, udah berkali-kali kerasukan. Ya. Kan kerasukannya sama aing mau, Iya, bukan sama bener. kerasukan laki-laki jahanam. Iya. Maksud gue, apalagi sekarang kamu punya banyak uang. Iya. Kamu lupa itu komedian-komedian perempuan itu jadi target Oh, dari iya. laki-laki. Ini ada perempuan-perempuan bisa Iya. dipikat, duitnya bisa aku ambil. Iya. Hati-hati ya sayang ya. Siap kak, siap. Kayak bude-bude ya. Lagi nasihatin ponakan ya. Kayak lagi lebaran tuh datang ketemu bude-bude. Iya, iya kan? Ya. Monyong lo. Hati-hati ya sayangnya. Kamu uangnya banyak sekarang. Lo Iya, jangan sampai. pinter-pinter. Jadi perempuan harus pinter-pinter simpan duit. Jangan mau diporotin laki-laki. Marah. Emosi. Bahas mengenai lebaran. Apa Minta biasanya? dulu dong. Gue penasaran sama dia naik motor. Paling jauh kemana? Ke Bali Oh, ke Bali udah pernah. Berapa jam, Buah? Naik 4 motor hari. ke Bali. 4 hari. Anjay. Hah? Tunggu, Karena itu aku nggak langsung kak, nggak langsung. Jadi? Kayak sehari, jadi kayak dari Cikarang ke Semarang, tidur di Semarang, dari Semarang ke Probolinggo.
Kayak gitu-gitu. Cuman udah pernah belum touring? Heeh. Aku Cuman pernah apa? bablas motoran yang kayak nggak istirahat itu ke Malang. Oh langsung. Berapa lama tuh Cikarang Malang? 27 jam. Cikarang gondang dia. Dia Lata ikut joget juga. Lu kacau, Boah. Tapi pegel nggak duduk di motor gitu kan, pegel loh. Pegel nggak duduk di motor? Lumayan sih Kak, tapi kan kita nggak, maksudnya kayak 3 jam berhenti ngaso dulu, minum, jalan lagi gitu. Oke. Oh. Buah. Kepingin nggak motoran sama Ariel gitu, Ariel Noah gitu? Orang Pengen duduk punya banget, pacar. Pengen Kak, kalau itu mah pacar aku bisa dikompromiin dah. Hah? Emang menurut lu Ariel cakep? Cakep. Kemarin gue lihat kontennya dia lagi mengeluh tuh Soal nggak dapat pacar. masa Iya, dia mengeluh. Tuh berarti dia juga masih punya tuh apa? kebutuhan dan kegatelan itu. Dicocokin deh sama Boah Iwet. Si Iwet ini saudaranya si Ariel. Oh Iya kan? iya. Serius Kak? Iya. Iya. Kamu lebaran di Jakarta kan? Aku lebaran di Cikarang. Di Cikarang. Oh, ke Jakarta kita kumpul sama Ariel. Di Ah, Menteng serius? ya? Iya. Iya. Ih mau dong. Kata gue sih datang. Udah, mulai sekarang lu nggak usah bales deh WhatsApp laki lu. Udah mulai jaga jarak aja, bikin skenario. Ya, pasang ancang-ancang. Pasang ancang-ancang sih kata gue mah. Padahal akhirnya belum tentu kejadian gitu ya. Boah, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu buat kita. Orang gue masih ada pertanyaan yang dari tadi gue pengen tanya. Oke, silakan. Apa rencana kamu di hari raya nanti? Biasanya apa yang Boah lakukan? Sorry Kak, tadi keputus. Apa rencana Boah di hari raya nanti? Biasanya kegiatan kamu apa, Boah? Pertama, sholat Id. Kedua, Ya. Boa ke ziarah ke makam. Ketiga, Boa akan ngajak seluruh keluarga besar Boa makan bakso atau mie ayam. Oh, itu selalu tiap tahun. Selalu Kak, selalu. Dan saya yang naktir. Oh, kenapa pilihannya cuma bakso sama mie ayam? Karena satu keluarga kalian suka makan bakso dan mie ayam. Iya, suka bakso dan mie ayam. Kalau nggak makan duren. Oh, oke. Dan itu selalu tiap tahun traktiran kamu. Kamu pinter ya mendidik keluarga kamu. Traktirannya murah. Iya. Bakso sama mie ayam. Tapi bakso tuh enak soalnya. Apa bakso paling enak di Cikarang, Boah? Ada bakso Haji Malik. Haji Malik namanya. Iya, itu best Kak. Oh iya, Kalau Haji sekarang makan Malik. bakso Haji Malik Kak. Haji Malik. Si Ricky Geng Duet kan orang Cikarang ya? Oh iya. Iya kan? Iya, Si iya. itu kan juga kan? Siapa namanya? Ini sesi kenal-kenal ya. Gua nggak tahu sih, Wet. Lu mau nunjukin aja kalau lu banyak orang teman di Cikarang. Sekarang kita punya Boah di Cikarang. Bibi Krim. Rocky. Karawang. Karawang Oh, bukan Karawang. Cikarang. Beda. Ini Cikarang. Oke. Boah sayang, terima kasih. Lah gue tadi udah, terima kasih. Nah sekarang official. Official. Terima kasih sudah mau menemani kita selama 1 jam Iya, di acara makasih ya, istimewa Boah. ini, Boah ya. Terima kasih Ya. juga Kakak. Seru banget ngobrolnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ketemu langsung ya, ngobrol-ngobrol Amin. langsung. Semoga Amin. kita Abis bisa ini- punya kesempatan makan bakso bersama. Amin. Iya. Aduh, gue mau banget makan bakso. Abis ini aku follow kamu di sosial media ya, Boah. Siap Kak, aku juga akan follow kamu. Siap. Terima kasih Kak Oke, Dek. Orang lucu begitu kok bisa gampang kemasukan setan ya? Karena dia sensitif. Oh iya. bener Orang yang juga. kemasukan setan tuh biasanya sensitif. Gue tuh nunggu Gampang nangis dia. kayaknya ya, gampang meringis. Gue tuh nunggu ice americano dari jam 9 pagi, jam 2 siang gue baru dapet loh. Aduh, nggak apa-apa, memang hidup Itu tuh. namanya memang waktu Tuhan tuh yang paling indah. Ada lagunya tuh kalau orang Kristen. Kita mau ngobrol sama dokter ya. Aku mau ganti baju aku mau kasih lihat my final look untuk geng duet. Oh my god, nanti aja kali abis dokter. Nggak mau. Habis dokter tuh kita udah ketemu Pak Fikram, Iwet. Emang gimana jadinya? Itu kan
gue udah harus paripurna dong penampilan gue. Oh, oke, oke. Ngomong sama Pak Direktur. Oke. Oke. Kita udah jalan lagi nih ya? Udah. Berikutnya dengan Pak Dokter. Oh, gitu. Bentar dulu ya. Jadi kita udah jalan lagi ya? Lu Oh. follow Boah ya? Boa Sartika nih. Oh ya, udah nih gue udah follow dia, Boa Sartika. Oh, oke. Si Boah udah follow duet belum tuh? Udah. Heeh. Perasaan tadi gue mau buka baju, jangan sampai kelihatan di kamera. Heeh. Permisi lu kelihatan, majuan lagi. Tadi pasar ada yang nawarin gue cookies mana? Oke, Om Dev ganti baju lagi. Benar. Ini kita langsung sama dokter sekarang. Iya, Kan jam 2. dokter Kianya udah ada kok. Iya, Udah. terus sampai jam 3. Betul. Terus jam 3 kosong. Jam 3 sampai setengah 4 sama Ustadz Alfi. Jam 3 sampai setengah 4. Iya. Oh, gitu. Oh. Oke. Gue kalau zuhur dulu boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Ya udah. Lu zuhur, gue jaga gawang. Iya, oke. Tunggu Dev. Ini lagi kenapa nih? Lagi kena berhenti kenapa kira-kira? Isi bensin. Oh, isi bensin. Ada toilet berarti di sini. Ada. Ayo Lu udah, mau gue pipis? turun. Tadi gue pipis loh. Iya. Gue turun dulu pipis ya. Abis itu gue sholat ya. Iya. Tapi Gua kasihan jaga dokter gawang. Gia ya. Gak apa-apa. Beneran. Dokter Gia ngobrolnya sama gue. Gua- Biar dia tahu kalau gue tuh juga agak pinter. Oh. Kedengeran gak sih suara gue? Oh, Dayor dia. Oh, Dayor. Sombong banget. Toilet bisa? Oke, bisa ke Toilet. toilet. Kamu zuhurnya di Gabung Anwar? Ya udah Atau- deh. Enggak, aku gabung asal aja. Ya udah. Tapi aku toilet boleh ya? Gue punya, ngapain kasih gue mikrofon? Sebel banget. Apa gue nyapa dokter Gia dulu ya? Banyak sih, yang Bu? keinginan. Misi dong. Lewat situ aja apa sih? Nggak bisa. Minggir. Satu jalur. Oke, sabar, tenang pemirsa. Yuk. Sabar ya, geng duet. Toilet tuh biasanya suka ada recehan. Gak ada ini gak bayar. Gak ada dong, Iwet. Toilet zaman sekarang udah gak ada yang bayar. Oke. Iwet mau sholat sebentar. Tipis. Iwet mau menggunakan restroom dan juga sholat.